السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini menjelang bulan Ramadan. Insyaallah satu Jumat lagi kita akan sampai pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan mungkin ta'lim kita yang rutin untuk tiap malam Jumat mungkin ini yang terakhir sementara, dan insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pada Jumat yang ketiga di bulan Syawal. Kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, insyaallah mungkin kalau toh bisa ya minimal satu kali mungkin kita ketemu di bulan Ramadan, insyaallah, untuk ya liqa'ul ikhwah, ketemu sesama ikhwah, supaya hal itu bisa membawa kebaikan dan maslahah bagi kita, khususnya bagi ukhuwah kita bersama insyaallah taala. Kemudian pembahasan kita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah tentang keselesaian insyaallah hamlul jenazah wa ittiba'uha, bagaimana membawa jenazah dan mengiringinya. Yang kemarin kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah itu, bahwasanya mengiringi jenazah dimakna dua hal, yaitu mengikuti sampai disalatkan dan mengikutinya dari awal sampai dikuburkan. Itu dua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, dan tidak diragukan bahwasanya yang kedua, mengikuti jenazah dari awal perawatan sampai disalatkan sampai kemudian selesai dikuburkan, itu lebih afdal daripada yang pertama, yaitu sampai disalatkan. Tetapi kita tidak boleh mencela saudara kita barangkali kala urusannya mungkin sampai disalatkan kemudian yang syarif kembali ke rumahnya, itu juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian hal yang sudah kita bahas, bahwasanya ditekankan oleh syariat kita untuk ittiba'ul jenazah, mengikuti jenazah ke pekuburan,
itu asalnya dikhususkan kepada kaum laki-laki, dan sebaiknya kaum wanita tidak mengikuti jenazah sampai ke pekuburan. Ya. Apalagi perkara-perkara yang merupakan kemungkaran yang mereka lakukan pada hari ini itu banyak terjadi. Misalkan kurang atau bahkan tidak menjaga pakaian-pakaian mereka. Ya, umumnya wanita hari ini seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang terjadi ikhtilat fit thariq, di jalan menuju ke kuburan. Sudah kadang laki perempuan campur begitu ya, dalam mengiringi jenazah. Dan itu hal-hal yang sangat diingat oleh syar'i agar dijauh oleh kaum muslimin, karena itu fitnah. Ya. Sekalipun larangan ini tadi tidak sampai derajat harus gitu. Ya, tetapi afdalnya, sebaiknya kaum wanita tidak mengikuti jenazah ke pekuburan. Karena mungkin sifat mereka yang kadang-kadang tidak bisa membawa diri. Ya. Tapi yang jelas, Rasulullah SAW mengkhususkan untuk mengiring jenazah itu pada asalnya adalah kaum laki-laki, dan kaum wanita yang lebih bagus, lebih afdalnya, lebih dicintai, mereka tidak mengiringi jenazah sampai ke pekuburan. Bahkan itu bisa menjadi terlarang bagi mereka, bukan mengikutinya, tetapi kalau mereka tidak bisa menjaga diri. Mungkin dari sisi pakaian tadi, ikhtilat dengan kaum laki-laki, ya, dan tidak bisa menjaga kesabaran mereka, mengikuti perasaannya, dan seterusnya. Hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sudah kita bahas, tidak boleh untuk mengikuti jenazah itu dengan perkara-perkara yang menyelisih syar'i. Ya, di antaranya adalah zikir-zikir yang mungkin dikeraskan, atau diiringi jenazah itu dengan payung atau bunga-bunga kehormatan misalnya. Ya, kadang-kadang orang kufar itu kan ya, tanda duka cita itu yang dikirim kalau orang-orang kaya itu aja udah kadang-kadang sampai ratusan, bisa jutaan karangan bunga gitu ya. Itu tidak diperlukan. Ya. Katakanlah kita harus berpikir apalah arti ucapan duka cita dari orang-orang yang juga tidak dinilai atau dilihat mereka itu adalah seorang yang punya perhatian dalam ketaatan kepada Allah. Apalagi itu merupakan adat istiadat orang kufar. Itu harus kita jauh. Ya, lihat kematian Rasulullah SAW. Tidak ada karangan bunga, tidak ada sebutan-sebutan yang istimewa. Padahal beliau SAW adalah afdalul khalqi, paling afdalnya makhluk. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Atau rabbus saut bil buka, atau mungkin teriak-teriak sambil menangisi jenazah tadi, atau menyebutkan fadilah-fadilahnya, mungkin telah mati seorang yang alim, telah dan seterusnya, itu tidak diperkenankan. Ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah. Ya, jadi diam, zikrul maut, mengingat kematian. Ingat bahwa kita nanti akan seperti jenazah yang dibawa. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang belum kita bahas, qala Al-Albani rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa yajibul isra'u fi sayri biha, dan wajib ketika berjalan mengiringi jenazah itu dengan jalan yang cepat. Isra', ya, dipercepat jalannya. Dan ini menunjukkan asalnya jalan kaki. Nanti akan dibahas. Ya, bagaimana bawa jenazah itu pakai mobil, pakai arabah, kereta, pejati misalkan. Ya, yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang besar begitu. Ya, nah itu. Jadi dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa yajibul isra'u fi sayri biha, dan wajib bersegera ketika berjalan mengiringkan jenazah. Tapi apa? Sayran dunal ramli, berjalannya ini tidak sampai lari gitu. Nah, kadang-kadang salah memahami jalan ini kemudian lari kecil gitu. Jalan cepat saja. Mungkin langkahnya tadinya 4 ya jadikan 4 sekali gitu. Cepat. Makanya gantian itu. Jangan dibiarin dia aja.
Gotong tak capek dibiarin aja nggak lemes malah. Siap yang gantikan. Ya. Nah, wa fi dzalika ahadits. Dalam hal ini ada beberapa hadis. Yang pertama dibawakan oleh beliau rahimahullah taala hadis yang dikeluarkan oleh Syaikkhani Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Ya. Dan hadis ini dalam Sunan Tirmidzi dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Asri'u bil jinazah." Segeralah atau segerakanlah jenazah itu. Bahkan mana asri itu dari awal, mengurus jenazah itu disegerakan. Nanti kalau saudara kita meninggal dunia, misalkan kita diminta bantuannya, ya segera datang, segera diurus, dimandikan, dikafani. Nah, yang boleh agak ditunda ini disalatkan, sehingga didapati banyak saudara-saudara Muslim yang menyalatkan jenazah tersebut. Ya, jadi asri bil jenazah itu dari awal. Bahkan yang gali kuburan itu kalau bisa dipakai dulu, dihabari sebelum orang lain, dihabari gali jenazah apa kubur. Karena kadang-kadang itu yang menentukan. Ya. Jadi kata beliau, asri'u bil jenazah, segerakan kepengurusan jenazah, segera diurus jenazah. Ya. Fa in taku salihatan, kalau jenazah ini seorang yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha alaihi, maka itu kebaikan yang segera kalian sampaikan pemiliknya ini kepadanya. Apa maksudnya? Jadi kalau jenazahnya ini seorang yang saleh, berarti kalian segerakan dia untuk mendapatkan kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya. Ya kalau dikubur berarti nikmat kubur. Itu kalau saudara kita baik. Ya mudah-mudahan kita termasuk darinya. Ya. Nah, asri'u bil jenazati, segerakan jenazah itu, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi, maka itu kebaikan yang kalian segerakan jenazah itu untuk mendapatkan apa? Kebaikan tersebut. Itu harus kita yakini ya. Perkara gaib dari Rasulullah SAW. Wa in taku ghaira dzalik, kalau jenazah ini bukan seorang yang saleh, Masya Allah, ya, tapi tetap harus disegerakan. Ya. Wa in takun ghaira dzalik, kalau jenazah ini bukan seorang yang saleh, fasarrun, maka itu kejelekan, tad'unahu, yang kalian segera lepaskan kejelekan tadi, an riqabikum, dari pundak-pundak kalian. Jadi segera lepas tanggung jawab. Jadi jenazah itu kan ada dua, ya. Kalau memang dia baik, kita segerakan untuk kita maafkan, kita kuburkan, segera dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jelek, berarti segera kita lepaskan tanggungan kita di dunia ini, sudah. Benar. Itu perintah untuk disegerakan jenazah. Karena itu jangan ditunda-tunda. Kita belum menjumpai dalil tentang bagaimana harus menunggu karib kerabatnya atau anaknya, enggak usah. Biar ketemu pun sudah enggak ada. Ya. Kecuali barangkali di kampung itu nggak ada yang ngerti tentang jenazah, orang tuanya juga nggak ngerti, yang ngerti cuma anaknya ini barangkali yang belajar di pesantren, dan ditunggu untuk ngurus keluarganya, mungkin nggak ada masalah. Karena itu satu kebaikan. Nah ini ya, segerakan jenazah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Baihaqi dan Imam Ahmad dan selainnya, dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wudi'atil jinazatu", apabila telah diletakkan jenazah, sudah disiapkan maksudnya jenazah, wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, kemudian digotong oleh orang-orang yang bergotongnya di pundak-pundak mereka, sudah diletakkan, sudah digotong, dibawa ke kuburan. Fa in kanat salihatan qalat,
Itu harus kita imani. Kalau jenazah itu baik, jenazah itu akan berkata, yang mati nih lo ngomong. Loh saya kok nggak dengar? Nanti ada keterangan aja. Jenazah ini sudah bicara. Ini keterangan dari siapa? Rasulullah SAW wajib kita iman. Ya? Dan itu sebagai pelajaran. Ketika kita mengiringi jenazah, kalau kita tahu hadis semacam ini, kita nggak tahu apa yang diomongkan sama jenazah. Apa dia baik atau tidak baik. Tapi yang jelas Rasulullah SAW sudah menghabarkan kepada kita. Nah, itu yang perlunya kita zikrul maut tadi, belajar. Nah, idza wudi'atil jinazah, kalau diletakkan jenazah, wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, lalu dibawa oleh orang-orang di pundak-pundak mereka, digotong gitu. Dibawa ke kuburan. Fa in kanat salihatan qalat, kalau jenazah itu baik, dia akan berkata. Jenazah tadi akan berkata, qaddimuni, segerakan saya. Jenazah itu bisa. Qaddimuni, segera sampaikan saya. Wa in kanat ghaira salihah, tapi kalau jenazah itu bukan jenazah yang salihah, wala haula wala quwwata illa billah. Qalat, dia mengatakan apa? Ya wailaha, duhai sungguh celakanya. Aina yadhabuna biha, karena kalian akan bawa jenazah itu. Yasma'u sautaha kulla shay'in illa al-insan. Suara itu tadi didengar oleh seluruh makhluk ini kecuali manusia. Jadi kita enggak dengar, yang bawah itu enggak dengar, ya. Walau sami'ahu, kata Nabi, andaikan manusia mendengar suara ini, lasa'iqa, sungguh dia akan pingsan. Karena yang ngerinya itu. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis Muslim kan mengatakan, setelah Nabi SAW akan menghabarkan tentang orang-orang musyrikin yang mati dikuburkan di salah satu kebun kurma begitu, terus Nabi itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan yang mereka terima. Nabi SAW mengatakan, laula an tadafanu la asma'akum la usmi'akum ma asma'ani rabbi. Atau kama qala Nabi SAW. Andaikan saya tidak khawatir kalian tidak saling mau menguburkan teman kalian, sungguh aku akan perdengarkan kepada kalian apa yang Allah perdengarkan kepadaku. Disampaikan oleh Nabi SAW. Memohon supaya Allah perdengarkan kepada kita apa yang diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Andaikan Nabi tidak khawatir kita ini tidak menguburkan saudara kita. Karena seolah-olah kita menguburkan saudara kita itu memasukkan ke tempat yang kita tidak tahu bahwa di situ mereka akan disiksa. Sehingga kita tidak akan menguburkan, biarin aja. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi andaikan kalian nanti tidak akan mau menguburkan saudara-saudara kalian, tentu aku akan mendengarkan. Mohon supaya Allah memberi kepada kalian, memberi kabar kepada kalian. Karena itu salaful ummah kawan rahimani wa rahimakumullah sangat khawatir dan takut dengan azab kubur. Karena kalau orang lepas dari azab kubur, setelahnya jelas bahagia. Tapi barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur ini, setelahnya masih tanda tanya. Ya, kalau kita lihat kisah hadis yang ada dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud yang panjang, Nabi menasihati ketika habis menguburkan, Nabi memberikan nasihat tentang nasib seorang yang beriman dan nasib orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dari mulai mati itu ya. Itu kalau orang itu orang yang murtad, yang ragu-ragu begitu. Itu di samping malakul maut itu sudah banyak malaikat yang siap untuk katakanlah memperlakukan secara kasar rohnya orang itu. Bahkan dibawakan itu apa? Semacam bungkus untuk rohnya itu dari neraka. Begitu naik dibawa ke langit, semua penduduk bumi sampai penduduk langit itu kecuali manusia dan jin mencium bau yang sangat busuk. Kalau roh itu rohnya orang yang murtad, yang ragu-ragu kepada Allah. Begitu naik, ditutup pintu lain tidak diterima. Kembalikan ke bawah ke catatan buruk. Ya, sijil. Ya. Dicatat untuk orang-orang yang berdosa. Kemudian nanti dikubur, begitu dikubur, ditinggal, pergi oleh orang yang menguburkannya sudah dibangunkan oleh dua malaikat.
Ditanya dia tidak bisa menjawab dengan benar, dengan jawaban orang yang ragu-ragu. Ya, kemudian dipukul dengan pukulan yang menghamburkan seluruh tubuhnya. Dia teriak kesakitan, tidak ada yang mendengar dari manusia dan jin, tapi makhluk yang lain mendengar. Dikatakan oleh Nabi, "Lau sami'u", andaikan manusia yang mendengar, la sa'iku, mereka akan pingsan seluruh. Sebagaimana Nabi pernah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab kubur. Karena itu saya ingatkan kepada diri saya dan antum semuanya, apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW kemarin yang saya bacakan hadisnya, ketika Nabi SAW melihat seorang yang akan menguburkan jenazah. Lalu Nabi SAW berwasiat, "Ai ikhwani, li misli hadzal yaum fasta'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk semisal hari seperti ini, bersiap-siaplah. Persiapannya sekarang. Kita semua akan mati. Yang kaya, yang miskin semuanya akan mati. Kan itu bagaimana kita meringankan soal, meringankan beban. Dengan cara apa? Ya tidak banyak permasalahan hidup kita ini jangan diperbanyak. Perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu sebagaimana hadis dari Nabi SAW yang berangkat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkata kepadanya tentang hisab. Barang siapa yang dihisab oleh Allah itu dengan hisab yang berat, yang dirinci betul begitu hisabnya, dia salah orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dua hadis tadi menjadi dalil bagi kita sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, perlunya kita bersegera mengurus jenazah. Disegerakan. Kalau mereka baik, berarti kita segerakan kepada kebaikan. Kalau mereka buruk, berarti kita melepaskan tanggung jawab kita. Ya, jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian yang selanjutnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha. Di dalam mengiringi jenazah ini dibolehkan orang yang mengiringinya ini berjalan amamaha di depannya, wa khalfaha di belakang jenazah. Ya. Nah, wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha. Jadi boleh iringi jenazah itu berjalan di depannya, di belakangnya boleh. Wa an yaminiha wa yasariha. Boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Itu hukum bolehnya. Itu jenazah. Nah, kadang-kadang kita ini kurang cepat. Ya kan? Jadi jenazahnya cuma sama yang gotong dua udah sampai sana, kita masih jalan. Karena tadi cepat. Tapi dunaron sampai jangan dibawa lagi. Kecuali jalan cepat itu mengkhawatirkan jenazah ini. Ya kadang-kadang kalau keranda yang sekarang ada tutupnya mungkin aman. Kalau tidak mungkin goyang-goyang gini terus malah jatuh. Ya jangan. Diperkirakan aman gitu. Nah itu. Ya. Jadi untuk yang mengiringi kata Syekh, wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa an yasariha. Boleh di depan, di belakang, di kanan, di kiri boleh yang mengiringi. Ya. Ala ayyakuna qariban minha. Cuman jangan jauh-jauh dari jenazah tadi. Nah, kalau jauh-jauh enggak ngiring, ngawasi. Nah, gitu ya. Ya itu tadi yang saya katakan, saya juga pernah ngiringi jenazah begitu, terlambat. Kita jalannya udah ngos-ngosan sana cepat, akhirnya jauh di sana sampai kuburan, kita masih jauh dari kuburan. Ya, apalagi sambil ngobrol gitu, ini asik. Ya. Nah, jadi dikatakan saya ala ayyakuna qariban minha, cuman jalan depan belakang dekat dengan jenazah tadi, jadi mengerumuni jenazah gitu ya di bawah. Sambil zikrul maut tadi. Ingat jenazah itu. Kalau saya kayak apa? Ya, seperti kita menguburkan orang itu ya mikir nih. Saya nanti ada gilirannya seperti ini. Kalau yang diletakkan ini saya, siap apa tidak siap? Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ai ikhwanil misli hadzal yaum fasta'iddu", siapkan. Ya, kadang-kadang kan kita ini jarang ingat mati. Ingatnya hidup terus kan gitu. Nah, illa rakiba fayasiru khalfaha. Kecuali orang yang berkendaraan, maka hendaklah dia berjalan di belakang jenazah. Jadi kalau yang berkendaraan, baik itu motor, sepeda ontel, becak, mobil dan semisalnya, di belakang jenazah. Tidak boleh di depan. Ya. Jadi adapun yang jalan kaki boleh.
Di depan boleh, di belakang boleh, samping kanan, samping kiri boleh, yang berkendaraan di belakang. Ya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasan sahih. Dan dikatakan Imam Hakim sahih ala Shartil Bukhari, dan hal itu disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah, wa huwa kama qala. Memang hadis ini dengan syarat Bukhari. Syarat Imam Bukhari itu rawi dengan rawi ketemu gitu. Kalau syarat Imam Muslim, kemungkinan ketemu saja sudah cukup. Kalau Imam Bukhari syaratnya harus ketemu. Tidak cukup satu kampung kalau nggak pernah ketemu. Kalau Imam Nawawi apa Imam Muslim satu kampung, tahun hidup sama, kemungkinan ketemu, sudah cukup. Bisa. Itu syarat Muslim. Kalau syarat Bukhari, biar satu kampung pun harus jelas pernah ketemu mengambil hadis itu. Kalau enggak, tidak diterima. Karena itu dulu sudah diterangkan bahwa Sahih Bukhari dari sisi kesahihan sanadnya lebih akurat, lebih kuat daripada Sahih Muslim. Tapi dari sisi penertiban bab per babnya, hadis per hadisnya, bagus yang ada pada Sahih Muslim. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya, dua kitab ini diterima oleh umat ini secara ijma. Jadi hadis dalam Bukhari, hadis dalam Muslim, secara mutlaknya, secara globalnya, sahih diterima oleh umat ini. Sepakat ulama itu. Baik, hadisnya. Kata Nabi SAW, Ar-rakibu yasiru khalfal jinazah. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Ini ucapan Rasulullah SAW. Jadi diperhatikan. Ya. Bagaimana kalau ada keperluan? Ya silakan. Kalau ada keperluan itu namanya di luar dari ketentuan asal. Ya. Tapi kalau dipikir keperluan apa kalau sudah siap? Sana sudah siap, sini siap berjalan, ya udah. Tidak ada lagi keperluan. Ya. Karena itu sebenarnya, dan ini yang perlu kita ingatkan, tiap kampung itu mestinya adalah pekuburan ini supaya tidak jauh-jauh. Kadang kalau kuburan itu jauh, ya seperti itu. Yang ngiring itu capek jalannya, apalagi sudah gemuk, usianya sudah agak iya, misalkan, terus belum sarapan tadi misalkan. Akhirnya jenazahnya jalan sendiri, 4 orang misalkan. Nah, kena ngiring ini. Nah, kadang ada kuburan yang jauh itu. Kita pernah mengikuti jenazah Sri Murjo sana itu jauh itu. Ya. Apalagi siang hari panas terik, masya Allah. Ya. Kemudian kadang-kadang kacauan dalam kuburan ini ya, campur. Kafir Muslim dikubur di situ. Itu nggak boleh itu. Kalau ditanya dalilnya mana ke orang Muslim harus dikuburkan di tempat orang Muslim, itu sudah perkara yang ijma mutawatir. Sehingga tanda ulama kita mengatakan ketika mentahdir orang-orang yang melakukan kekufuran, barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, berarti dia telah kafir kepada Allah. Tidak boleh kalau sakit ditengok, kalau mati tidak boleh diikuti, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sudah ijma mutawatir. Kalau campur, Muslim atasnya palang, atasnya lagi bengkok, atasnya lagi. Ada kan seperti itu? Nah kalau sudah seperti itu, berpisah. Kalau harus musyawarah, mana yang harus dipindah? Orang kafir aja yang dipindah. Secara nilai lebih ringan gitu loh ya. Sama aja mindahnya. Kalau orang Muslim membongkar kuburannya itu, asalnya nggak boleh bongkar kuburan. Kalau nggak daruri betul. Ya, kadang-kadang masa Allah mati, buruh mati, siapa dulu itu? Dibongkar kuburannya berkali-kali. Sudah ditimbun lama, polisi datang lagi mau neliti, bongkar lagi kuburan. Jangan, jenazah kaum muslimin, hidup dan matinya orang muslim itu mulia, terhormat, nggak boleh untuk percobaan. Sampai ulama kita ini mengharamkan bagi orang-orang yang belajar kedokteran untuk melakukan penelitian dengan mayat muslim, nggak boleh. Kalau mau pakai boneka, kalau enggak mayatnya orang kafir. Nggak boleh mayat orang muslim untuk uji coba ya. Kadang-kadang melakukan mayat yang hidup untuk praktek. Ya kan? Masya Allah. Untuk praktek itu nyoba obat ini dicoba baru. Ternyata
Assalamualaikum misalkan. Ya sudah, keluarganya nggak ngerti Pak, tadi diobati mati, gitu aja. Nah itu seperti itu. Jadi kehormatan orang muslim terjaga hidup dan mati. Nggak boleh dibongkar kuburannya kecuali karena alasan yang begitu penting. Ya. Jadi nanti yang daerahnya kuburannya campur-campur itu, nah, segera berupaya kaum muslimin, itu wajib bagi mereka. Kalau diam semua, dosa semuanya nanti. Ya. Jadi siapa yang kira-kira bisa untuk melakukan itu dari utusan kampung itu lewat Pak Lurah, pamongnya, bagaimana supaya kuburan kaum muslimin dipisah dengan kuburan orang-orang kufar? Ya, kembali kepada hadis. Kata Nabi SAW, ar-rakibu yasiru khalfal jenazah. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Ya. Wal mati haitsu sa'a minha. Adapun orang yang jalan kaki terserah apa yang diinginkan. Mau di depan, mau di belakang, kanan, kiri silahkan. Sekehendaknya. Ya. Khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasiriha qariban minha. Di depannya, di belakangnya, di samping kanan, di samping kiri, yang jelas dekat dengan jenazah tadi. Wa tiflu yusalla alaihi. Dan jenazah anak-anak disalatkan atasnya. Dulu sudah kita bahas. Cuma tidak sampai derajat apa? Wajib kalau belum mukallaf. Nah, nanti masalah doanya apa? Itu kan ada doa yang masyhur yang permintaan rahmat. Itu sebenarnya doa itu tidak marfu dari Nabi SAW. Nah, nanti kita bahas dalam salat jenazah. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah wa rahmah, dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmah. Di sini yang jadi dalil tadi orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah, yang berjalan kaki terserah di mana yang dia inginkan. Di depan boleh, belakang boleh, kanan, kiri silahkan. Yang jelas qariban minha, dekat dengan apa? Jenazah. Ya, itu dalil yang pertama. Nah, insyaallah dari Isya kita lanjutkan nanti pada Isya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنا في الدين معصر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Balik kepada perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah, ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها. Boleh berjalan mengiringi jenazah tadi, baik di depannya atau di belakangnya, atau di kanan dan di kirinya. Ala yakuna qariban minha, yang jelas dekat dengan jenazah tersebut. Ya. Illa ar-rakiba fayasiru khalfaha, kecuali seorang yang berkendaraan adalah mereka mengiringi dari belakang jenazah. Hadisnya tadi, Nabi SAW, ar-rakibu yasiru khalfal jenazah. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu sa'a minha. Sedang orang yang jalan kaki mana yang dia inginkan dari tempat tadi. Baik itu depannya, belakangnya, kanannya atau kirinya. Ini yang jadi syahid atau dalil dalam hal ini. Kemudian, wa kullun minal masyi amamaha wa khalfaha thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi'lan. Bahwasanya cara mengiringi jenazah berjalan kaki tadi, baik di depan maupun di belakangnya, hal itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak apa-apa, boleh. Karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kama qala Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu an wa Umar radhiyallahu an كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Mereka biasa berjalan baik di depan maupun di belakang jenazah. Nah, dikatakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini sanadnya adalah sahih. Kemudian yang selanjutnya dari mengiringi jenazah tadi, lakinnal afdala al-masyu khalfaha. Tapi dari berjalan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang paling afdal berjalan di belakangnya. Ya, jadi boleh dari yang jalan kaki ini, kalau yang berkendaraan jelas ya di belakang jenazah. Nah, untuk yang jalan kaki ini boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri. Cuman kata beliau rahimahullah, lakinnal afdala al-masyu khalfaha. Tapi yang afdal dari semua ini mengiringi dari belakang jenazah, jalan kaki. Qal li'annahu, karena sesungguhnya hal itu mengiringi dari belakang jenazah tadi, muqtada qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah muqtada, tuntutan atau yang bisa dipahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattabi'ul janais, dan ikutilah jenazah. Wa ma fi makna. Jadi namanya mengikuti, maksudnya saya itu ya dari belakang. Ya, sekalipun boleh di depan mengiring. Tapi kalau kembali kepada asal dari kalimat Rasulullah SAW, wattabi'ul janais, makna mengikuti itu dari belakang, ikuti. Nah, itu maka beliau dengan itu mengatakan afdal. Ya. Wa yu'ayyiduhu qawlu Ali radhiyallahu anhu, dan hal itu diperkuat oleh ucapan Ali radhiyallahu anhu, al-masyu khalfaha afdalu minal masyi amamaha. Berjalan di belakang jenazah itu lebih afdal daripada berjalan di depan jenazah. Kata Ali radhiyallahu anhu, berjalan di belakang jenazah itu afdal minal masyi amamaha, lebih afdal daripada berjalan di depan jenazah. Afdalnya ini kafadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi faddan, sebagaimana fadilah salatnya seseorang bersama jamaah dengan orang yang salat sendirian. Dan ada hadis deh Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bi sab'in wa isrina darajah atau bi khamsin wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Dalam riwayat 25 derajat. Keafdalan itu tadi, sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, seorang yang mengiringi jenazah di belakangnya, mengikuti dari belakang, itu lebih afdal daripada yang di depannya, seperti afdalnya seorang rajul salat berjamaah daripada seorang yang salat sendirian. Itu afdaliyahnya. Ya? Nah, asar dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Saybah di dalam musannafnya, Imam Tahawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu hasan. Sanadnya adalah sanad yang hasan. Kata Syalbani atau kata Al-Hafidz Masyan, wa huwa mauqufun aw hukmul marfu'. Dan ini sekalipun mauquf, hadis mauquf itu hadis yang berhenti kepada sahabat, itu mauquf. Tapi kadang-kadang hadis mauquf ini hukumnya marfu', artinya maknanya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ini. Dikatakan Al-Hafidz, wa huwa mauqufun lahu hukmul marfu'. Karena enggak mungkin Ali radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu kecuali itu didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak ada sahabat yang bisa mengatakan pahala sekian enggak ada. Sehingga bisa mengatakan bahwa orang yang mengiringi jenazah dari belakangnya itu lebih afdal dari yang di depannya, seperti afdalnya orang yang salat berjamaah dengan orang yang salat sendirian. Dan itu cuma hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu dihukumi. Asar tadi yang dari Ali itu sekalipun mauquf, tapi hukumnya hukum marfu. Karena itu bukan masalah ijtihadiyah. Masalah tauqifi. Kalau masalah pahala itu masalah tauqifi. Orang nggak bisa mengatakan karena cemburunya orang, kalau kamu mau melakukan begini pahalamu sekian dan sekian, nggak bisa. Siapa yang mau ngasih itu kalau Allah dan Rasulnya nggak pernah mengatakan? Nah, kadang wadda'ul hadis ya seperti itu. Jadi orang-orang thariqah sufiyah atau mungkin yang terfikrah dengannya karena melihat mungkin masyarakat yang banyak bermaksiat, terus dia kesulitan kalau memakai thariqah dakwahnya Rasulullah SAW, padahal itu sebaik-baik thariqah. Cara dakwahnya Nabi, akhirnya bikin cara-cara dakwah sendiri. Yang kadang-kadang hal itu mendorong apa? Untuk membuat hadis palsu. Itu masalah. Jadi sebagaimana ada satu kelompok dakwah hari ini yang itu berangkat dari kecemburuan semata. Jadi dia hidup, kalau dalam sejarahnya itu, yang namanya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Nah, itu sejarahnya begitu, melihat masyarakat itu sudah penuh maksiat, cemburu. Ya, akhirnya sowan katakanlah, tapi sowan ya, datang kepada syekhnya, syekh thariqah, gurunya dalam thariqah, datang mengadukan masalah ini bagaimana menyadarkan orang dan seterusnya. Akhirnya gurunya masing-masing sepakat dari 4 orang ini untuk memberi wasiat kepadanya untuk membuat satu kelompok begitu, jamaah katakanlah, yang kerjanya adalah tabligh. Jadi menyampaikan risalah begitu loh, untuk supaya umat ini sadar. Tapi ada perkara yang diwasiatkan oleh gurunya, jangan menyinggung masalah yang jadi khilafiyah. Bukan masalah khilafiyah, masalah yang jadi khilafiyah. Hatta kalau masalah Allah di mana itu khilafiyah jangan disinggung. Karena itu nggak pernah namanya kelompok ini membahas tauhid, nggak pernah. Kalau nggak bertanya ya tanya sendiri. Apalagi ada alumnusnya banyak misalkan ya. Jadi nggak pernah membahas itu. Nah kita tanya saja makna la ilaha illallah itu semuanya istighfar. Astagfirullahaladzim, itu khilafiyah. Lah kalau makna la ilaha illallah itu khilafiyah, khilaf dengan siapa? Orang kafir musyrik pada masa Nabi saja nggak khilaf kok mana itu. Maka wajar ketika Nabi SAW membimbing pamannya yang nazar itu. Ya ammi kul la ilaha illallah. Tokoh musyrikin yang nunggu Abi Thalib di sampingnya itu 2 orang paham. Sehingga dia menjawab, wahai Abu Thalib, apa kamu akan meninggalkan milah nenek moyangmu? Karena ngerti makna itu kalau sampai diucapkan. Dan sekarang mengatakan itu adalah kelompok dakwah, tapi tidak pernah membahas apa yang dipokokkan oleh Rasulullah SAW. Itu thariqah sufiyah murni, tidak ada lainnya. Jadi kalau tarkikul qalbi, melembutkan hati itu dengan cara berjalan, dengan cara khemah, dengan cara tadabbur alam, ketahuilah itu thariqah sufiyah. Kan ada istilah mabit ya. Mabit itu kalau jamaah haji di Mina kan. Ini ada mabit sendiri. Malam bimbingan iman dan takwa. Bagaimana bisa beriman dan bertakwa kalau tidak pernah disampaikan kepadanya apa? Ilmu. Nah itu nanti malam-malam begitu. Malam terakhir jam 1, jam 2 malam dibangunin. Kadang-kadang khemah dekat kuburan. Terus nanti dibacakan apalah. Ya pokoknya ucapan-ucapan yang bikin merinding gitu. Terus nangis, sadar, selesai. Iman dan takwanya udah bertambah. Itu thariqah sufiyah. Sekalipun yang mengamalkan itu adalah seorang yang berdasi. Itu nggak usah menipu kita. Ada kan kelompok begitu? Thariqah sufiyah dimodernkan gitu lah ya. Dimodernkan lah begitulah bahasa saya. Jadi diadaptasikan dengan kondisi hari ini. Jadi orang-orangnya berdasi, sarjana, mungkin calon sarjana atau mungkin dan seterusnya. Jadi itu akhirnya adalah thariqah sufiyah. Cara melembutkan hati seperti itu. Banyak apa namanya? Rihlah. Rihlah dalam Islam itu rihlah untuk talabul ilmi. Kalau mereka enggak. Kalau mau cari ilmu, ke ulama. Kalau mau cari iman, khurud fisabilillah. Kan gitu ya. Jadi memisahkan pokok dengan buahnya gitu loh. Enggak bisa. Gimana bisa buah tanpa batang? Jadi dengan ilmu iman kita ini benar. Apa mungkin seorang beriman tanpa ilmu? Mungkin. Katakanlah dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu pun
Nggak bisa dipisahkan dengan ilmu, sekalipun dengan ilmu yang sangat sedikit katakanlah, sehingga mendorong dia untuk beriman. Seperti para sahabat itu mengetahui kebenaran Nabi, padahal belum maksimal, tapi tahu ini benar, ilmu kan, beriman. Tapi kalau kelanjutan iman itu tadi terus tanpa ilmu, itu rusak. Inilah pentingnya manhaj kita. Orang punya tauhid uluhiyah yang benar katakanlah, pokoknya syirik harus diberantas, nggak senang syirik. Tapi kalau manhajnya adalah manhaj yang keliru, hilang tauhid ini, nggak ada warnanya. Sekarang, misalkan dia itu punya tauhid yang lurus, masuk dalam satu manhaj yang keliru. Manhaj yang keliru itu menuntut dia untuk bungkam mulut, jangan bicara. Padahal tauhid itu merupakan wala wal bara, inkarul mungkar. Diam dia 1000 bahasa, lama-lama hilang terus. Jangan bicara ini, temanmu syirik nggak apa-apa kalau kamu mau tauhid. Jangan bicara, nanti merusak jamaah. Rusak apa dengan sebab apa? Manhajnya. Karena itu kita nggak bisa hidup bebas tanpa manhaj salaf, ini rusak. Punya kaidah fikih yang benar, katakanlah asalnya dari ulama, tapi kalau nggak dibingkai dengan manhaj salaf nggak ada gunanya itu. Rusak. Kenapa? Karena manhaj inilah dulu yang Allah berikan kepada Rasul dan para sahabatnya di dalam memahami dan mempraktekkan agama ini. Sekarang hari ini kaum muslimin itu kadang-kadang masih terbingungkan. Wabil khusus misalkan orang-orang yang sudah mengikuti dan kajian-kajian dakwah salaf, kadang-kadang masih terbingungkan dengan fikrah-fikrah khawarij modern. Sehingga masih ada pembelaan. Bahkan kalau itu disalahkan kadang-kadang masih jadi pertengkaran. Kenapa? Kalau kita baca perincian para ulama tentang khawarij itu, masya Allah. Jadi sikap yang keliru yang kadang-kadang dilakukan oleh orang yang menginginkan kebenaran, bahkan oleh ulama, itu bukan dalil. Ingat, sekarang siapa yang maksum kecuali Rasulullah SAW? Kadang-kadang kita ini datang buku cerita tentang bagaimana Imam Al-Marwazi yang dulu mengumpulkan orang, kemudian membayatnya, kemudian berontak kepada sultan. Sebelum berontak ketahuan, kemudian imam ini disiksa dengan cara pembunuhan yang sadis. Kadang-kadang itu untuk dalil. Itu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' ini asalnya. Jadi siapapun sekalipun sealim apapun, kalau menyelisihi apa yang menjadi petunjuk manhaj Rasul dan para sahabatnya, itu kesalahan yang kita tidak boleh mengikutinya tanpa kemudian mencela dan menjatuhkan si alim tadi. Kadang-kadang kita tidak suka di buku-buku itu. Ketika ulama kita bicara tentang tidak boleh membaiat seseorang, amir kelompok, kemudian dibaiat dan seterusnya, mereka putar-putar. Cari kejadian aneh, biasanya nggak nukil kalam ulama, nukil ketahuan. Tahu-tahu kok nukil ini kejadian di masa tabi'in. Nah itu harus kita pahami. Ya, ahli sunnah salafiyin itu indah. Ibarat makanan yang begitu nikmat, lezat, bergizi. Karena itu orang banyak yang menginginkannya. Nah kalau kita nggak memahami mana kawan kita dan mana lawan kita, ya harus. Apalagi pada zaman yang sekarang ini, fitnah itu dibungkus dengan baju yang begitu tampan kalau itu laki-laki. Dan begitu cantik itu kalau perempuan. Kemudian berjalan kepada kita, ingin meminang kita. Nah kalau kita nggak sabar, hilang. Ya kan? Nah, seperti itu. Hari ini yang marah itu fikrah-fikrah khawarij. Yang kadang-kadang dilandasi dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para ulama. Yang itu kesalahan, zallah. Nah kita harus hati-hati. Jadi ketika Allah menolong dakwah salafiyah ini, kullun yadda'i waslan li Laila. Semua mengatakan punya hubungan cinta dengan Laila. Kami juga salah. Kami juga bermanhaj salah. Semua coba mana? Sampai yang dulu nggak pernah kenal nama salafi dulu juga ikut-ikutlah, saya juga bermanhaj salah. Masya Allah. Nah makanya itu kan kita harus pahami betul. Ini kan? Jangan memberikan sebagian dari agama kita kemudian dengan entengnya kita remehkan permasalahan itu. Ya kan? Kefiqahan. Hati-hati. Sebagaimana tadi yang kita katakan bahwasanya orang itu punya apapun kalau nggak punya bingkai manhaj yang benar ini, hilang tuh, nggak kentara.
Ya kan? Sekarang misalnya membela itu kejadian-kejadian yang kayaknya membela Islam, menegakkan Islam, itu kadang-kadang masih jadi polemik di kalangan kaum muslim. Padahal kalau melihat nas dari Nabi itu jelas gamblang. Nah, gitu. Dibakar amarah rakyat ini, masyarakat ini untuk tidak percaya kepada pemimpinnya. Apalagi di negara ini, negara sekuler, pemimpinnya sekuler. Masya Allah. Ya kalau nggak punya pertahanan yang mapannya, benar juga itu membela Islam. Kan begitu. Tidak setiap orang yang menyatakan membela Islam itu caranya benar. Sekarang katakanlah tangga kita punya televisi. Boleh apa nggak boleh punya televisi? Boleh nggak boleh? Terus ijmal. Kalau diam berarti agak boleh ya. Misalkan punya televisi. Lalu kita dengan alasan itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, datang ke rumah, golok televisi langsung diblok, begitu. Kemudian ngamuk, dia dipukuli sama situ, lapor RT tambah dipukuli. Kesalahan dia ini. Fala yalumanna illa nafsa, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Niat dia baik, cara dia yang tidak benar. Lah masa orang mengingkari kemungkaran keliru? Tidak, bukan itu. Coba ingat kisah Rasulullah SAW. Ketika Arab Badui kencing di masjid, para sahabat mencercanya, mensikapinya dengan cara kasar. Kata Nabi SAW, da'uhu, la tajrimu, biarkan dia, jangan kamu putuskan kencingnya, biar dia kencing dengan enak. Loh, di masjid dikatakan Nabi biarin kencing dia. Kenapa? Apa yang ditegur oleh Nabi SAW itu? Apakah ingkar mungkar mereka? Bukan. Sahabat mengingkari kemungkaran seorang kencing di masjid, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Yang diingkarinya adalah caranya. Jadi mengingkari kemungkinan tidak kita ingkari, tapi caranya itu harus sesuai dengan manhaj yang benar. Nah ini kadang-kadang Masya Allah itu nggak diperhatikan. Sehingga setiap mengatakan ini mungkar, setiap meneriaki kemungkaran dianggap itu adalah ingkarul mungkar. Sekalipun jelas-jelas tumbuh kemungkaran yang lebih besar. Apalagi sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, Masya Allah. Dan itu dikatakan apa? Jihad fisabilillah. Nah, kembali kepada hadis. Ini jenazah kok sampai situ ya. Lakinnal afdal al-masyu khalfaha. Yang afdal berjalan di belakangnya. Sebagaimana tadi kata Ali. Ya. Wal masyu khalfaha afdalu min al-masyi amamaha. Berjalan di belakang jenazah itu lebih afdal daripada berjalan di depannya. Ka fadli salati ar-rajuli fil jama'ah ala salatihi faddan. Seperti fadilah seorang yang salat dengan berjamaah dibanding dengan orang yang salat sendirian. Nah, kemudian nomor selanjutnya dalam masalah ini, wa yajuzur rukubu bi syartin ay yasira wara'aha. Dan boleh seorang yang mengantarkan jenazah itu naik kendaraan dengan syarat berjalannya tadi di belakang jenazah. Boleh. Tapi jalannya di belakang. Ya, jangan malah kebetulan. Ya. Carilah yang paling afdal. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi SAW, ar-rakibu yasiru khalfal jenazah. Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Sebagaimana hadis tadi sudah disahkan. Ya. Kemudian Syekh Albani mengatakan, lakinnal afdal al-masyu. Tapi yang paling afdal adalah dengan jalan kaki. Boleh berkendaraan, tapi yang afdal adalah jalan kaki. Nanti seperti pembahasan sholat id gitu, boleh berkendaraan, tapi yang afdal jalan kaki. Itu sunnah, sunnahnya para sahabat. Ya. Li'annahu al-ma'budu anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah yang dikerjakan atau diambil sebagai kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mahfuz yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Wa lam yarid annahu raqiba ma'aha. Nabi SAW enggak pernah ketika mengiringi jenazah ini kok naik kendaraan, itu enggak pernah Rasulullah. Maka dikatakan itu afdal. Padahal kalau mau berkendaraan bisa apa enggak bisa? Bisa. Bahkan nanti Nabi tolak. Ini berangkatnya lah ya. Adapun pulangnya nanti ada pembahasan sendiri. Berangkat mengiringi. Ya. Walam yarid annahu raqiba ma'aha.
dan tidak pernah dijumpai atsar atau hadis dari Nabi SAW, baik ucapan atau perbuatan, bahwa Nabi pernah mengiringi jenazah berangkatnya tadi dalam keadaan berkendaraan. Tidak ada. Bal qala Thawban radhiyallahu an, bahkan Thawban, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al jenazah. Pernah Rasulullah SAW itu dibawakan satu kendaraan dabah, binatang kendaraan, wa huwa ma'al jenazah, sedang Nabi sedang mengiringi apa? Jenazah. Fa'aba ayyarkabaha, maka Nabi SAW tidak mau menaikinya. Fa'aba ayyarkabaha, enggan untuk menaikinya. Falamman sarafa, ketika Nabi SAW selesai pulangnya, utiya bidabatin, didatangkan kepada beliau kendaraan tadi, binatang tadi, farakiba, maka Nabi menaikinya. Jadi dimaksud oleh Syekh di sini, walakin al-afdal al-masyu, itu dalam mengiringi. Adapun kalau sudah pulangnya itu sudah selesai, mau berkendaraan, mau jalan kaki, ya silakan. Faqila lahu, maka ketika berangkatnya tadi ditolak oleh Nabi SAW, kok pulangnya diterima, dinaki oleh Nabi SAW, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ditanyakan kepada beliau. Faqala, artinya kenapa seperti itu? Maka Nabi SAW menjawab, innal malaikata kanat tamshi, sesungguhnya para malaikat itu berjalan kaki, ikut ngiringi jenazah. Dan ini perkara gaib, wajib kita beriman, sekalipun kita nggak melihat, mengiringi jenazah, berjalan kaki. Innal malaikata kanat tamshi, sesungguhnya para malaikat itu berjalan kaki. Falam akun li arkaba wa hum yamsun, falamma dhahabu raqibtu, maka tidak mungkin saya menaiki kendaraan sedang mereka berjalan kaki, para malaikat tadi. Maka ketika mereka sudah pergi, selesai dikuburkan jenazah tadi, faraqibtu, maka saya mau naik kendaraan. Itu hikmahnya, itu rahasianya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan hadis ini bisa dijadikan hujjah, hadis sahih. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya beliau mengatakan sebagaimana tadi, wa amma ar-rukubu ba'da al-insirafi anha fajaizun, adapun naik kendaraan setelah selesai menguburkan jenazah, maka itu boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis Thawban radhiyallahu anhu, biduni karahatin, tanpa ada hukum makruh. Jadi boleh murni gitu, enggak makruh enggak. Tapi kalau berangkatnya yang afdal adalah berjalan kaki. Li hadis Thawban al-Madhkur, dari hadis Thawban tadi, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengiringi jenazah dibawakan satu kendaraan, maka Nabi SAW enggan untuk menaikinya. Tapi setelah pulangnya dibawakan kendaraan, Nabi SAW mau menaikinya. Nah, wa mislu hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu an, dan semisal itu hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ibni Dahdah wa nahnu syuhudun. Rasulullah SAW mensolati jenazah seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Dahdah. Namanya ini, kunyahnya Ibnu Dahdah. Wa nahnu syuhudun, dan kami ikut menyolatinya bersama Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin kharaja ala jenazati Ibnu Dahdah masyian. Dalam kisah yang lain, Nabi SAW itu keluar mengiringi jenazahnya Ibnu Dahdah dalam keadaan jalan kaki. Kalau tadi salat ya. Nah, sana. Summa utiya bi farasin uryin. Kemudian Nabi SAW itu dibawakan seekor kuda, dikatakan uryin itu tanpa pelana. Ya kuda gitu, tanpa tempat duduk. Ya udah dibawakan kuda gitu. Ya. Fa'aqalahu rajulun, diikat oleh seseorang, farakiba hina insarafa,
Nabi menaiki binatang tadi, kuda tadi, tapi setelah apa? Selesai mengebumikan atau memakamkan jenazahnya Ibni Dahdah. Jadi bukan berangkatnya, diikat, disuruh ikat. Setelah diikat nanti pulangnya dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ya. Faja'ala yatawaqqasu bihi. Maka jadilah rajul tadi, orang yang membawakan binatang Nabi tadi, yatawaqqasu bihi, itu mendekati tali kekangnya itu supaya dekat dengan Rasulullah SAW, mendengar apa yang dikatakan Nabi. Ya. Wa nahnu nattabi'uhu nas'a khalfahu. Sedangkan para sahabat mengikuti di belakangnya. Belakang Rasulullah naik pulangnya ini. Ya. Ketika selesai menguburkan jenazah dia, Ibni Dahdah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, rajul tadi mendekat Nabi, apa yang diomongkan Nabi nanti? Ya, didengar. Ya. Wa fi riwayatin nahnu nattabi'unaka haulahu. Di sekitar Nabi, kami berjalan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata rawi, faqala rajulun minal qaum. Maka rajul dari kaum tadi mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Mendengar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dengar. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekat dari mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada yang hadir itu, yang berjalan. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kam min iskin mu'allakin aw mudlan fil jannah li Abi Dahdah, masyaallah, li Ibni Dahdah. Kita Nabi SAW yang didengar rajul tadi sampaikan kepada para sahabatnya, berapa banyak dari tandan anggur yang tergantung atau terjulur di dalam surga yang itu punya Ibni Dahdah. Fadilah untuk sahabat ini tadi radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Berapa banyak tandan anggur yang tergantung, ya, dan terjulur, yang itu semua diberikan kepada dia, Pak, Ibni Dahdah. Dan ini apa? Surga. Kalau Ibni Dahdah ini masuk ke dalam surga. Karena tandan anggur tadi di mana letaknya? Di dalam surga. Radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud dan selainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian, ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa amma hamlul jinazati ala arabatin. Adapun membawa jenazah di atas pedati kereta, gitu ya. Aw sayyaratin mukhassasatin lil jenazah, atau mobil yang dikhususkan untuk jenazah. Ada kadang-kadang disewai, kasih bunga besar, gitu kan? Kayak pengantin. Jadi bedakannya sulit. Susah tak senang ini kan? Kalau ke kuburan berarti ini jenazah. Karena kalau di kota-kota besar atau orang-orang kaya seperti itu. Dan ini kita perhatikan. Kata Syekh, amma wa amma hamlul jinazati ala arab aw sayyaratin muhassasatin lil jenazah, atau mobil yang dikhususkan untuk membawa jenazah, wa tasyi'il musayyi'ina laha wa hum fi sayyarat, sedang diiringi dengan iring-iringan mobil yang lain, katakanlah seperti itu, fahadhihi suratu la tusra'ul battah. Hal semacam ini sama sekali tidak ada syariatnya. Ya, wa dzalika li umur. Hal itu karena beberapa perkara. Tidak ada syariatnya. Karena nanti dihindari. Kecuali mengharuskan. Namanya mengharuskan kadang-kadang hidup di kota besar. Ya. Nah, kalau jalan kaki mungkin ya harus melewati dan panjang katakan. Ya, seperti itu. Ke penguburan maksudnya. Adapun mencari pekuburan yang khusus itu enggak ada syariatnya. Kita mati di sini, saya ingin dikuburkan di sana, Jakarta misalnya. Apa bedanya sana dengan sini? Sok malah bagus sini kok. Itu enggak boleh. Ya. Atau tidak ada pengkhususan saya kalau mati dikuburkan dengan si fulan, itu sebenarnya tidak ada. Enggak harus gitu. Apalagi enggak ada afdaliyahnya. Sama istrinya, sama anaknya. Enggak harus. Apalagi kuburan itu sudah dipasang duluan. Sudah kasih nomor. Nomor 1 untuk istrinya, nomor 2 untuk. Kadang-kadang para raja kan seperti itu ya. Dan itu mereka itu bukan contoh. Mana dalilnya para raja itu contoh? Enggak ada. Adanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Nah, kalau Rasulullah itu meninggal beda. Khusus Nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Nah, beliau meninggal di rumah Aisyah, ya kuburannya di situ. Yang sekarang dikabarkan itu masuk dalam ruang lingkup Masjid Nabawi. Yang kadang-kadang jadi dalil. Orang-orang yang punya masjid ada kuburnya. Masjid Nabawi aja ada kuburannya, katanya gitu. Itu nggak bisa dalil. Dalil itu kembali saya ulangi, masa Rasulullah selesai dan ijma'nya sahabat. Setelah itu bukan dalil. Biar sekalipun banyak yang mengikuti itu nggak dalil. Bahkan bid'ah ini kan mayoritas. Nah, jadi nggak dalil. Dalil itu berhenti ketika Rasul sudah wafat, kemudian dengan ijma'nya para ulama. Karena itu ijma' itu kalau para ulama itu dihukumi mulhaq kepada nas, dalil nakal. Dalil nakal itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah titik. Al-Quran, Sunnah, ijma'. Karena orang mengatakan ijma' itu dengan cara menukil, bukan mengkias. Menukil. Terjadi ijma', dinukil. Jadi dalil nas itu ada 3. Al-Quran, Sunnah, yang sahih dan ijma'. Dan sedang pembangunan masjid itu sudah jauh dari sahabat. Berarti bukan dalil. Kan gitu ya. Kadang-kadang di Masjidil Haram itu saya lihat orang sholat nggak pada pakai sutra. Itu bukan dalil, ya salah yang sholat. Lah bagaimana memasang sutra, kita taruh sini ditabrak orang tawaf, ya itu urusan lain maksudnya. Ya. Itu kan dibahas sama sahabatnya. Hatta di Masjidil Haram pakai sutra. Ya, gitu. Desak-desakan di sana laki perempuan bukan mahramnya, desak-desakan kalau musim haji itu. Nah kalau istri dilepas bisa hilang, misalkan. Itu bukan dalil bolehnya bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Dalilnya itu di masjid loh. Afdal, paling afdalnya masjid. Apalagi di luar masjid. 14 nanti. Ya. Gitu ya. Nah. Baik. Jadi adapun membawa jenazah dengan kereta atau dengan mobil khusus dan diiringi dengan iring-iringan seperti itu, maka itu tidak ada syariatnya sama sekali. Wa dzalika umur. Pertama, annaha min adatil kuffar. Itu adalah kebiasaan orang-orang kufar. Sedang kita ini diperintahkan dengan perintah wajib untuk menyelisihi orang-orang kufar. Enggak boleh. Dari segala hal, cukur rambut, potong kumis dan seterusnya enggak boleh menyerupai orang-orang kufar. Kadang jenggot ini dipintal. Dipintalnya. Dibikin 3-4. Itu orang-orang fasik, jangan diikuti. Sudah benar berjenggot, kan maksudnya berjenggot adalah untuk sekedar kehidupan duniawi saja, untuk bergaya begitu, bukan untuk ibadah kepada Allah. Ya, kan itu surah bentuknya sama, tapi dibedakan dengan apa? Ilmu dan niatnya. Orang banyak tuh sekarang pada anak-anak muda itu berjenggot. Kenapa? Karena idolanya di televisi itu berjenggot. Itu aja masalahnya. Besok kalau sudah tampil sepak bola ini dicukur kok itu. Ya idolanya orang-orang kufar. Sababul muslim, pemuda-pemuda Islam hari ini. Tenang. Waqad taqarrara fi syari'ah annahu la yajuzu taqliduhum fiha, dan sudah merupakan ketetapan syariat Islam ini tidak boleh bagi seorang muslim taklid kepada orang-orang non-muslim. Perhatikan. Televisi itu merusak itu semua dari orang kafir. Islam yang ditampilkan adalah Islam yang bisa beradaptasi dengan kepentingan dan kondisi. Kalau enggak awet itu. Sehari 2 hari diteliti kayaknya enggak layak, udah. Jangan beralasan di situ ada kajian bagus loh, terus beli televisi. Kita ini harus timbang masalah dan mafsadahnya. Ya kalau kita sabar nonton kajian itu kemudian dimatikan, selesai. Kemudian sudah kita tanbih juga, kita ini melihat gambar kajian yang ada gambarnya itu enggak kita atau sendiri kadang-kadang. Istri kita enggak selamat, anak putri kita melihat haji ustadznya gitu masih muda. Nah, kadang-kadang melihat ustadznya bukan dengan ngajinya. Makanya itu nggak usah bikin MP video itu yang ada gambar. Sekalipun ceramah. Kecuali kalau mau punya itu sendiri di kamar, sendiri. Istrinya ketok-ketok nanti 2 jam lagi misalnya. Iya, nanti kalau lebih ganteng sama sampai, muskilah itu. Karena kan marah begitu itu nggak disadari loh ya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya ngaji tapi itu seperti itu.
Lah kalau seperti itu boleh, apa bedanya kita yang ngaji? Kemudian kalau ngaji secara langsung pakai tabir, tapi kalau ini enggak, apa bedanya itu? Malah itu bisa sendiri-sendiri sambil ngelamun kok. Kan begitu. Jadi ini bahaya seperti itu harus kita sadari. Ya. Nah, kadang-kadang masalah ya, namanya fitnah. Setan itu begitu mudahnya. Ya, apalagi televisi. Sekarang itu alat-alat canggih itu yang membuat masalah. HP aja kita ini pesen berapa menit durasinya ada itu bisa kok. Tanpa diketahui oleh orang lain. Kan banyak itu. Kadang-kadang malah kiriman gratis, nggak tahu-tahu muncul gambar kadang-kadang. Ya sumpah. Ini gambar-gambar yang nggak benar itu perbuatan orang-orang yang sesat. Itu kan harus hati-hati, godaan begitu ya, syahwat itu namanya. Belum lagi subhat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sebab yang kedua, annaha bid'atun fi ibadatin. Bahwasanya membawa jenazah dengan kereta atau mungkin dengan mobil khusus tadi itu adalah bid'ah di dalam ibadah. Karena nggak pernah dicontohkan, nggak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sulit daruri tadi misalkan. Ya, tempat kuburannya mungkin sangat jauh atau orang ini harus dipindah misalkan. Seperti kalau kecelakaan, jatuh misalkan, di jurang harus diselamatkan jenazahnya misalkan seterusnya. Dan itu andaikan dikuburkan di tempat itu nggak ada masalah. Kalau tempat itu memang aman dalam arti tidak memudaratkan mungkin dengan penduduk di situ dan seterusnya. Di pekuburan terdekat penduduk di situ nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Jadi annaha bid'atun fi ibadatin ma'a muradatiha li sunnatil amaliyah fi hamlil jenazah. Bahwasanya itu adalah bid'ah di dalam ibadah, bersama itu berseberangan dengan sunnah yang telah tetap bagaimana cara membawa jenazah. Ya. Wa kullu ma kana kadzalika minal muhdatsat fa huwa dhalalatun ittifaqan, kata Salbani. Maka sesuatu yang keberadaannya itu seperti itu, berseberangan dengan sunnah dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu termasuk perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan. Lah kalau itu termasuk perkara yang muhdatsat, berarti itu sesat dengan sepakat. Karena Nabi SAW mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ya. Kemudian yang ketiga, annaha tafutul ghayah min hamliha wa tasyi'iha. Nah kalau jenazah itu dibawa mobil, itu menghilangkan maksud mengiringi jenazah tadi. Karena nggak semua orang bisa menyewa mobil, ya kan? Bagian yang katakanlah pentakziah yang banyak malah nggak punya mobil, cuma jalan kaki, tahu-tahu jenazah dibawa 2 mobil begitu saja. Kan maksud untuk mengiringi jenazah hilang. Nah, ini perkara-perkara yang mengatakan bahwasanya membawa jenazah dengan arabah, kereta atau mungkin dengan mobil secara khusus itu dikatakan menyelisihi syar'i. Maka tidaklah kita tinggalkan hal itu. Yang membawa sebagaimana yang biasa dulu dipikul. Bahkan kalau anak-anak digendong begini kalau kuat tidak ada masalah. Itu asalnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian itu banyak kelanjutannya. Kemudian poin yang selanjutnya, wal qiyamu laha mansukhun. Berdiri untuk jenazah itu mansukh. Jadi dulu kalau lewat jenazah berdiri Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi itu mansukh, sudah dihapus hukumnya. Jadi kalau ada jenazah lewat yang tadinya duduk nggak perlu berdiri. Yang di sekitar kubur begitu jenazah datang nggak perlu berdiri, kecuali berdirinya ini ingin membantu jenazah tadi. Kalau berdiri maksudnya penghormatan kepadanya, ini nggak boleh, itu mansukh. Perhatikan ya. Jadi dulunya mereka kerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya, tapi habis itu dimansukh hukumnya. Jadi kalau ada jenazah kita duduk di pinggir jalan, misalkan jenazah lewat, ya kalau kita berdiri mau mengikuti silakan. Tapi kalau berdiri dalam rangka menghormati jenazah tadi, maka ini hukumnya telah dihapuskan. Seperti katakanlah kita sudah berada di pekuburan begitu ya. Mungkin kita yang gali kubur, capek istirahat duduk, cuman duduknya nggak boleh di atas kuburan ya. Kadang-kadang itu sembrono orang. Nongkrong kadang ngobrol sambil rokok anget ya rokok. Ya, itu di atas kuburan itu ada ancaman sendiri. Nah itu nggak boleh kemudian jenazah datang kita berdiri dalam rangka menghormati jenazah. Maka dikatakan oleh saya di sini, wal qiyamu laha lil jinazati mansukhun. Berdiri untuk menghormati jenazah tadi itu hukumnya apa? Mansukh, sudah dihapus. Wa huwa ala naw'ain.
Yang dimaksud dengan berdiri ini ada dua macam. Pertama, qiyamul jalisi idza marrat bihi. Tadi saya katakan, berdirinya orang yang duduk ketika jenazah itu lewat. Ini enggak boleh. Mansuh hukumnya. Ketika lewat. Itu yang pertama yang dimaksud dengan berdiri. Ya. Yang kedua, wa qiyamul musayyi ilaha inda intiha ila al-qabr. Dan berdirinya orang yang mengiringi semua harus berdiri ketika jenazah itu sudah berhenti di pekuburan. Itu dua-duanya hukumnya sudah dihapus. Jelas ya? Terang. Jadi belum duduk apa? Hatta tudha'a 'alal ardi, sampai jenazahnya diletakkan. Kadang-kadang kalau pikul datang itu berdiri semua sampai jenazah diletakkan ke dalam kuburan baru duduk. Itu sudah mansuh. Enggak boleh lagi diamalkan. Ya, dalam rangka menghormati jenazah. Wa dalilu dzalika, dan dalil yang demikian itu hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Walahu al-fadhl, dan ini memiliki beberapa lafaz. Yang pertama, saya ambilkan sebagian saja. Al-awwal, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil jinazati faqumna. Rasulullah SAW berdiri menghormati jenazah dan kami pun juga berdiri. Summa jalasa fajalasna. Kemudian hukum setelahnya beliau duduk, maka kami pun juga duduk. Berarti sudah mansuh. Ya, tadinya memang awalnya Nabi berdiri menghormati jenazah. Tapi setelah itu hukumnya mansuh, Nabi duduk dan kami pun juga duduk. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini jelas sahih. Kemudian yang kedua, kana Rasulullah SAW kana yaqumu fil jinazati summa jalasa ba'du. Adalah Nabi SAW itu biasa berdiri menghormati jenazah, kemudian beliau duduk setelah itu. Jadi hukumnya duduk, seterusnya ba'du itu artinya setelah itu hukumnya adalah duduk, tidak lagi berdiri. Summa jalasa ba'du itu maksudnya menasah, memansuh, menghapus hukum yang sudah berlalu. Ya. Kemudian dari Sa'id ibn Mu'adz radhiyallahu anhu qala syahidtu jinazatan fi Bani Salamah. Saya mengikuti jenazah pada Bani Salamah. Faqumtu, lalu aku berdiri. Kata Sa'id ibn Mu'adz. Faqala li Nafi ibn Jubair. Maka berkata kepadaku Nafi ibn Jubair, ijlis, duduklah. Jadi begitu datang jenazah dia berdiri, disuruh duduk sama Nafi ibn Jubair, ijlis. Fa inni sa'ukhbiruka fi hadza, sesungguhnya aku akan menghabarkan kepadamu tentang hal ini. Fi hadza yasbut. Tetap dikatakan apa? Tanni ay haddatsani, menceritakan kepadaku Mas'ud ibn al-Hakam az-Zarki annahu sami'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, birahmatil wa huwa yaqul. Ali berkata, kana Rasulullah SAW amarana bil qiyam. Adalah Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk berdiri dulu. Fil jinazati, untuk menghormati jenazah. Itu awalnya. Nabi SAW memerintahkan berdiri. Summa jalasa ba'da dzalik. Kemudian Nabi SAW duduk setelah itu. Bukan berdiri terus duduk. Dulunya berdiri, kemudian diganti apa? Duduk. Ya. Wa amarana bil julus. Kemudian Nabi memerintahkan kita untuk duduk, bukan berdiri. Jelas ya? Jadi dulu memang diperintah untuk berdiri, sambil kemudian dimansuh oleh Rasulullah SAW, lalu diperintahkan kita untuk duduk, tidak perlu berdiri. Nah, kemudian wa yustahabbu liman hamalaha ay yatawadda, dan disunnahkan, dicintai untuk orang yang membawa jenazah setelahnya untuk berwudu. Ya, wa yustahabbu liman hamalaha ay yatawadda. Jadi kalau habis buat jenazah ini wudu nanti setelahnya. Mustahab. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah atau mayit, hendaklah dia nantinya mandi. Jangan, maksudnya bukan sebelumnya. Kalau mau bawa jenazah, wuduk dulu, jangan.
tapi setelah membawa jenazah. Sebagaimana kalau mandikan, setelah memandikan baru kemudian sunnahnya apa? Mandi. Ya. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Wa man hamalaha falyatawadda. Dan barang siapa yang membawanya, hendaklah dia berwudu. Nah, kalau dikatakan wudu dulu sebelum membawa, ini berseberangan dengan awalnya. Karena di awalnya perintah siapa yang memandikan, hendaklah dia nantinya mandi. Jelas ya? Karena kadang-kadang di Salfani, dia mau bawa jenazah, wudu dulu. Keliru. Setelahnya. Jadi yang mikul itu ya, yang bawa. Apa? Berwudu. Kalau yang memandikan, sunahnya apa? Mandi. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan syariat mengantarkan dan membawa jenazah sampai ke kuburan. Insyaallah poin-poin tersebut sangat bermanfaat dan kita ringkas sampai di situ. Ya, jadi yang kita pelajari sampai bagaimana mengiringi dan membawa jenazah sampai ke kuburannya. Kemudian nanti setelahnya kita bahas salat, bagaimana menyolatkan jenazah. Insyaallah taala dalam pertemuan yang akan datang. Dan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.